Jadi begini, Ali berjalan ke arah timur. Timur ke sini kan? Berjalan ke arah timur menuju ke rumah Ian. Dia berjalan sejauh 5 kilometer, ya. Kemudian Ali dan Ian berjalan ke arah barat. Ini barat, ya. Berjalan ke arah barat menuju sekolah sejauh 1 kilometer. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh Ali dari rumah untuk ke sekolah? Caranya tadi 5, ini 5 kan ya, ditambah 1. Satunya itu adalah jarak dari rumah Ian ke sekolah. Maka jarak yang ditempuh Ali dari rumah ke sekolah adalah 5 ditambah 1 kilometer, jadi 6 kilometer. Sekarang kalau pertanyaannya adalah tentang perpindahan. Berapakah perpindahan Ali dari rumah menuju ke sekolah? Jarak dan perpindahan itu berbeda. Kalau menghitung jarak, tadi jumlahkan semua lintasan, semua panjang lintasan yang ditempuh oleh Ali dijumlahkan. Jadi 5 ditambah 1. Ya. Jadi jarak yang ditempuh Ali dari rumah untuk menuju ke sekolah adalah 6 km, 5 ditambah 1. Sedangkan untuk menghitung perpindahan, ya, dia menghitung perubahan kedudukan. Maka di sini 5 km dikurang 1 km. Jadi perpindahan Ali dari rumah ke sekolah itu hanya 4 km. Jadi kesimpulannya, perbedaan jarak dengan perpindahan itu adalah jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, ya. Kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi bedanya di sini, Nak. Kalau jarak itu menghitung panjang lintasan. Kalau perpindahan menghitung perubahan kedudukan. Di situ bedanya ya, bisa kalian pahami kan bedanya, perbedaannya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan contoh soal yang tadi, ketika kita ingin menghitung jarak yang ditempuh Ali dari rumahnya ke sekolah, itu kita jumlahkan semuanya. Karena jarak itu menghitung panjang lintasan. Ali menuju ke sekolah itu kan menempuh lintasannya dari rumah Ali ke rumah Ian 5 km. Kemudian dia berjalan lagi ke sekolah sejauh 1 km. Jadi untuk menghitung jarak, maka ditambahkan semuanya. 5 km ditambah 1 km. Jadi panjang lintasan atau jarak yang ditempuh Ali untuk menuju ke sekolah itu sejauh 6 km. Mengerti ya? Tapi ketika ditanyanya perpindahan itu kan menghitung perubahan kedudukan, ya. Ingat, perubahan kedudukan itu apa kemarin kedudukan itu? Perubahan posisi. Maka ketika ditanya berapakah perpindahan Ali dari rumah menuju ke sekolah, itu jangan dihitung semuanya, ya. Karena kita hanya mengubah kedudukannya aja. Ali dengan sekolah, itu kan perubahan kedudukannya cuma dari sini ke sini, ya enggak? Walaupun dia tadi jalannya dari sini ke Ian terus menuju ke sekolah. Tapi ketika kita menghitungnya perpindahan, maka ini jangan ditambahkan semua. Tapi kita hanya menghitung dari sini ke sini aja. Nih. Karena inilah perubahan kedudukannya. Jadi 5 dikurangi 1. Maka perubahan kedudukannya adalah hanya 4 km saja. Mengerti kan? Konsep gerak. Dalam fisika, suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda berubah terhadap titik acuan. Perubahan kedudukan adalah perubahan jarak dan posisi benda terhadap titik acuan. Perhatikan kedudukan boneka putih terhadap anak.
Apakah selama anak berjalan, boneka mengalami perubahan kedudukan terhadap anak? Jawabannya, ketika anak dijadikan sebagai titik acuan, boneka putih tidak mengalami perubahan kedudukan terhadap anak. Maka boneka putih dikatakan tidak bergerak terhadap anak. Sekali lagi ya, boneka putih tidak bergerak terhadap anak karena tidak terjadi perubahan kedudukan boneka putih terhadap anak. Terima kasih. Di video kali ini, titik acuannya adalah tiang listrik. Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan boneka terhadap tiang listrik. Apakah terjadi perubahan kedudukan boneka terhadap tiang listrik? Jawabannya, iya. Terjadi perubahan kedudukan boneka terhadap tiang listrik karena boneka menjauhi tiang listrik. Maka terjadi perubahan jarak antara boneka dengan tiang listrik. Kesimpulannya, boneka dikatakan bergerak terhadap tiang listrik. Sekali lagi ya, boneka dikatakan bergerak terhadap tiang listrik karena terjadi perubahan kedudukan boneka terhadap tiang listrik. Terima kasih. Di sini ada sebuah mobil mainan dengan penumpangnya seekor anjing. Ya. Kemudian mobil ini bersama seekor anjing bersama penumpangnya melaju menuju pohon. Melaju menuju pohon, kemudian dia berhenti. Pertanyaannya adalah 1. Apakah mobil bergerak terhadap pohon? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apakah anjing bergerak terhadap pohon? Jelaskan alasannya. Kemudian yang ketiga, apakah anjing bergerak terhadap mobil? Jawab ya. Di sini ada sebuah mobil mainan dengan penumpangnya seekor anjing. Ya. Kemudian mobil ini bersama seekor anjing bersama penumpangnya melaju menuju pohon. Melaju menuju pohon, kemudian dia berhenti. Pertanyaannya adalah 1. Apakah mobil bergerak terhadap pohon? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apakah anjing bergerak terhadap pohon? Jelaskan alasannya. Kemudian yang ketiga, apakah anjing bergerak terhadap mobil? Jawab ya. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah anjing bergerak terhadap mobil? Perhatikan. Ketika mobil melaju menuju pohon, ya, ini mobil melaju menuju pohon. Apakah terjadi perubahan kedudukan antara anjing dengan mobil? Perhatikan. Tidak kan? Anjing tetap duduk seperti ini di atas mobil. Walaupun mobil bergerak menuju pohon, tuh. Maju menuju pohon. Anjing tidak bergerak terhadap mobil karena tidak ada perubahan kedudukan antara anjing dengan mobil. Walaupun mobil itu melaju menuju pohon, tapi anjing bergerak terhadap pohon. Gerak bersifat relatif, tergantung dari titik acuan yang kita pakai. Contohnya, anjing ini bisa dikatakan bergerak dan juga bisa dikatakan tidak bergerak, tergantung dari titik acuan yang kita pakai. Misalnya, kita tetapkan titik acuannya adalah mobil. Maka ketika mobil dan anjing melaju menuju pohon,
Anjing dikatakan tidak bergerak terhadap mobil. Tapi ketika kita pakai titik acuannya adalah pohon, maka anjing dikatakan bergerak terhadap pohon. Oke, gerak bersifat relatif, tergantung titik acuan yang dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melukis gaya. Ya, gaya dapat dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah. Panjang anak panah ini mewakili besar gaya. Sedangkan arah anak panahnya menunjukkan arah gaya. Perhatikan contoh ini. Gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Bagaimanakah cara melukis gayanya? Pertama kita lihat besar gayanya berapa? Oh, 100 Newton. Kita tentukan setiap 1 cm itu akan kita anggap mewakili berapa besar gaya. Atau dengan kata lain kita tentukan skalanya dulu. Pada gambar ini skalanya adalah setiap 1 cm mewakili 20 Newton. Berarti kalau kita ingin menggambar 100 Newton, garis yang kita gambarkan panjangnya menjadi 5 cm kan? Karena setiap 1 cm adalah 20 Newton. Maka ketika 2 cm menjadi berapa? 40 Newton kan? 3 cm menjadi berapa? 60. 4 cm menjadi berapa? 80 Newton. Maka 5 cm menjadi total 100 Newton. Ya, maka panjang garis gaya ini adalah 5 cm. Kenapa? Karena gaya yang ingin digambarkannya besarnya adalah 100 Newton. Paham ya? Kemudian di sini di soalnya gayanya ini ke arah kanan. Maka kita gambarkan garisnya pun tanda panahnya ke arah kanan. Seperti itu ya. Titik A adalah pangkal gaya, F adalah lambang gaya. Dapat dipahami ya, semoga penjelasan ibu ini dapat dipahami bagaimana cara melukis gaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menggambar diagram vektor untuk gaya F1 dengan besar 4 Newton, dia geraknya ke arah kanan. Jadi kamu tentukan dulu seperti biasa tadi, seperti yang ibu sampaikan skalanya ya. 1 cm itu dari titik ini sampai ke sini itu mau mewakili berapa Newton. Nah di sini 1 cm itu mewakili 2 Newton. Jadi ketika kita mau menggambarkan gaya yang besarnya 4 Newton, kamu cukup menggambar garis, membuat garis sepanjang 2 cm aja kan? Karena 1 sentinya itu mewakili 2 Newton. 2 Newton ini 1 senti. Berarti kalau 2 senti 4 Newton kan? Seperti itu ya, paham. Untuk yang kedua, F2. Gambarkan seperti nomor A. Gaya dengan besar 6 Newton tapi di arahnya ke kiri. 6 Newton. Kalau 1 cm-nya mewakili 2 Newton, berarti kalau 6 Newton dia cukup menggambar garis sepanjang 3 cm aja kan? Karena dari sini ke sini 2. Dari sini ke sini 2 jadi 4 ya sama ini. Dari sini ke sini 2 kan ya? Jadi 2 tambah 2 tambah 2 6 Newton kan? Jadi menggambar garis ini tidak boleh asal ya nak. Tidak boleh asal panjang, asal kecil. Ini ada skalanya. Tergantung daripada besar dari gaya yang ingin digambarkan. Ini kita ingin menggambar 4 Newton. Maka cukup menggambar panjang garisnya berapa tadi 2 cm saja. Karena 1 sentinya mewakili 2 Newton. Paham ya? 2 tambah 2 jadi 4 Newton kan. Nah, kalau yang B, kenapa di sini menggambarnya 3 cm? Karena 1 cm dari sini ke sini mewakili 2 Newton, ya kan? Kita ingin menggambarnya 6 Newton. Berarti
garis yang digambarnya 3 cm ini pakai penggaris, jangan asal ya. Pakai penggaris dari sini ke sini 2 Newton, ditambah 2 Newton jadi 4 Newton, ditambah lagi 2 Newton, jadi total semua dari sini ke sini 6 Newton seperti ini ya. Paham kan ya? Oke, terima kasih.